Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, ini komik baru. Kali ini kita akan membahas Dororo and Hyakkimaru. The Tale of Dororo and Hyakkimaru. Ya. Ini original Dororo judulnya dari Osamu Tezuka Sensei. Yes. Sebelum nggak tahu ini rilisnya ini duluan atau Blackjack duluan ya. Jadi kita emang ada bahas Blackjack, tapi sama Jojo Blackjack tuh. Nah, ini ada animenya. Betul. Animenya beberapa tahun yang lalu. Cukup ngehit animenya pada saat itu. Animasinya juga oke, bagus. Adegan aksi dan fokus di aksi. Makanya ketika kemudian diadaptasi ulang, aku merasa itu adaptasi dari animenya, bukan dari anunya ya, dari komiknya tuh habis anime. Ini. Iya. Setelah animenya selesai, nah, nggak langsung. Jadi beberapa tahun kemudian. Jadi animenya tuh justru nggak punya sumber manga. Nggak. Jadi dia ngambil dari Dororo, tapi di spin tell-nya lebih ke aksi. Ya. Kalau aku nggak baca Dororo, belum pernah beli. Pengen beli cuman bukan termasuk yang prioritas sih karena mahal. Ya. Karena mahal. Nah, masalahnya sebagai komik bagaimanapun Osamu Tezuka adalah produk zamannya. Betul. Jadi mungkin terasa outdated yang Dororo. Nah, kemudian ketika diadaptasi jadi anime lebih kerasa action. Dan memang gambarnya bukan gambar Osamu Sensei. Pada saat animenya itu emang udah bagus, udah kayak gini. Nah, kalau ini memang beneran kayak animenya kan, rasa. Dan ini adalah komikusnya Attack on Titan Before the Fall sama X-Blade. Oh iya. X-Blade ada dua. Aku nggak punya X-Blade, tapi yang Before the Fall tuh ada di sini kalau mau baca. X-Blade tuh, nah aku tuh harus jujur, aku nggak suka sama komikusnya awalnya. Oh iya, ini si Satoshi Shiki. Awalnya ya, karena aku baca X-Blade itu apa ya? Wajah karakternya lebay. Tapi di Before the Fall udah nggak gitu. Jadi it grows on me sih. Jadi awalnya apa sih? Dan ceritanya emang, mohon maaf, X-Blade itu kurang ceritanya. Nah, Before the Fall oke. Ini juga karena mungkin emang beliau lebih cocok buat ngadaptasi kali ya. Mungkin. Kan ada komikus yang udah ada originalnya. Terus kayak Takeshi Obata atau Sugimo Obata yang kalau dia bikin sendirian jelek, tapi kalau tandeman bagus tuh. Aduh, yang gambar yang mana yang salah satu dari Takeshi Obata kayaknya Takeshi Obata. Kayaknya ya. Dia bikin komik sendirian jelek banget. Iya. Habis itu Bakuman juga kan? Iya, yang kan? Dari Bakuman tuh. Iya. Memang ada komikus seperti itu tuh. Nah, sebagai produk oke ya. Sebagai produk oke banget menurutku. Harga 45.000 ya, standar. Oke lah. Standar. Nggak ada halaman warna. Nggak ada. Cuman pada saat baca, karena pada akhirnya riset dan juga udah tahu bahwa ini tuh Dororo tuh ada originalnya dari Osamu Tezuka, ada manganya. Jadi pada saat baca ini tuh aku ngerasa ada panel-panel yang somehow rasanya aneh. Jadi misal yang paling kelihatan nih pada saat udah ketemu Bandai, Riz, nanti juga tunjukin ke sini ya. Kan ada bocah lonceng ya. Bocah lonceng. Pokoknya yang pernah ketemu sama bocah lonceng itu ditanyain, dia bilang apa bocah loncengnya? Kalau kalian nggak mau ngomong si bocah lonceng itu bilang apa, bocah lonceng itu kayak hantu ya, padahal bukan hantu, peri lah semacam itu. Hantu, ya. Peri, sebutannya peri uang. Iya sih. Peri uang gitu. Jadi kalau nggak mau ngomong ditaruh di gudang. Roh mati ya di sini istilahnya. Roh mati. Nah, roh mati itu bahasa Jepangnya di sini apa ya? Iya. Karena pasti ada ininya. Aku juga kayak apa? Sugai gitu loh, kayak gitu. Aku juga kenapa kok diterjemahin ya roh mati itu? Jadi, soalnya tidak berima, jadi nggak enak gitu. Nah, pada saat ya udah disimpan di gudang gitu, Riz. Tahu-tahu langsung di gudang. Terus langsung monsternya muncul tanpa ada bridging. Kan lebih bagus lagi adalah ada obrolan dulu. Ada obrolan, terus kayak si Dororo ngeliat kok ada suara di sana, apa ya? Nah, kayak gitu. Nah, ini nggak cuma sekali dua kali kayak gini. Dan ini termasuk ke dialog. Nah, mungkin Mbak Hyacinta lebih ngerti ini apa yang terjadi gitu. Jadi kalian siapa?
kami oh kalian nganu ya gitu. Dia belum ada penjelasan sama sekali. Nah kayak gitu tuh mungkin original Kevin kesini. Mungkin originalnya emang kayak gitu. Sehingga aku juga nggak punya ruang untuk kalau bisa comparing mah kita bakal lebih ngerti gitu. Apalagi juga banyak sekali adegan-adegan NPC-nya itu dibikin seperti sensei, seperti Tozuka Sensei. Iya. Ini ekspresi Dororo, terus ekspresi para NPC penduduk-penduduk desa itu banyak yang masalahnya dia tuh baru keluar di belakangan. Kayaknya di chapter-chapter awal enggak. Kayaknya itu baru mandat setelahnya mungkin ya, atau dia baru kepikiran atau ya. Secara kreatif manggakanya kepikiran. Yang paling jelas tuh kan ini kan warga bersorak uangnya ketemu itu. Yang pas ketemu ya. Nah ini kan, ini tuh kan gambarnya Tezuka sekali ya. Ini terasa last minute decision sih. Karena di chapter 1 tidak ada. Chapter 1 normal aja. Jadi pengalaman bacanya agak jering gitu. Cuman memang visualnya bagus. Ya, secara gambar bagus. Yakimarunya memang ganteng. Gitu. Jadi sebagaimana aku notice bahwa Dororo animenya banyak cewek yang suka. Banyak cewek yang suka, makanya pendekatannya komiknya juga lebih lenient ke cewek. Menurutku ya. Menurutku seperti itu. Sangat bisa jadi karena si Dororo-nya juga bocah yang agak cantik dikit. Iya kan? Gitu. Jadi aku enggak mau. Oke lah. Jadi menurutku ini ekspresi Tezuka banget nih. Tezuka banget nih. Jadi menurutku sih zamannya menarik untuk lebih menarik ini daripada Kimetsu no Yaiba. Untuk demon ya, untuk yokai karena ini kayak Inuyasha. Iya, lebih keras di masa-masa kalau Kimetsu no Yaiba itu kan kita dipaksa untuk bersimpati pada musuhnya kan. Betul. Kalau ini tuh beneran biasa. Dan beneran bantai-bantai aja. Iya, kalau Kimetsu itu kan masa sekitaran Kenshin masih hidup. Sehingga kita tahu itu tuh udah modern. Tapi ada hal-hal kayak gitu tuh kayak oh ya sudahlah oke. Tapi kalau ini emang masa menakutkan. Iya, ini zaman periode Muromachi. Nah, aku nggak tahu periode Muromachi. Memang ya. Tapi ini bukan bukan komik samurai ya. Bukan komik samurai melee fight, katana fight itu bukan. Bahwa Yakimarunya hebat sekali, ya. Reputasinya mungkin udah terbangun ya Yakimaru, dan Yakimaru tuh menjadi misteri yang bagus sekali karena sebagai non manusia kayaknya dalam tanda kutip kayaknya Tezuka Sensei itu ngasih ini unsur-unsur gimana ya, unsur-unsur Astro Boy lah. Karena jempol kakinya bisa nembak kayak gitu. Walaupun kita nggak tahu itu peluru atau nggak tahu itu tuh apa, karena sumpit ya, karena siapa iblisnya tuh meleleh wajah kirinya gitu. Jadi asik sih, akan kebuka sedikit demi sedikit, itu tuh asik meskipun solid banget volume 1 tuh. Betul, solid. Kita langsung convince adegan aksinya, kita convince sama gambarnya. Dan nggak babi bu. Iya, nggak babi bu. Mereka tuh cuman bermalam di pinggir pantai, bocah lonceng datang, terus Dororo bilang, nah itu di depan ada desa. Yuk kita tanya tentang bocah lonceng di sana. Udah, habis itu ceritanya tuh ngikutin gitu, nggak ada babi bu gitu. Jadi beneran mirip Inuyasha memang. Iya. Inuyasha kan juga begitu. Kayak gitu. Satu kayak ya Monster of the Week ya istilahnya. Des begitu. Kalau Kimetsu kan lebih berasa grand story ada kan. Dari awal kan grand story dan kita dipaksa bersimpati sama iblis. Kalau ini kita dipaksa untuk bersimpati sama keadaan. Beda, bukan sama orangnya tapi keadaannya. Keadaannya seperti ini. Lama-lama kita dan selalu ada twist di setiap cerita. Betul. Lama-lama kita benar-benar kayak untuk satu buku aja ya, satu volume ini benar-benar kayak anjir, Yakimaru nih apa sih? Siapa sih? Kayak gitu. Nah, yang tidak kalah menarik adalah Dororo tuh siapa? Soalnya dia di judul. Betul. Terlepas dari itu judul yang dulu ya. Tapi dia sendiri menyebut yang mulia Dororo. Ya, maksudnya dia tuh paham dia tuh siapa. Cuman kan pembaca belum dikasih tahu. Dan itu gitu. Nanti pasti dibuka. Itu yang menarik kan? Karena Dororo di sini hanya sebagai
katalis aja. Lalu ada biksunya yang bilang dengan Dororo itu kamu akan jadi lebih manusiawi. Gitu. Dan kata ya itu satu, itu bilang ke Hyakimaru ya. Tapi ya, Pak Biksu Gundul ini juga bilang ke Dororo bahwa pertemuanmu sama Hyakimaru itu udah digariskan. Gitu loh. Makanya ini ada apa gitu. Itu yang remain to be seen yang akan menarik sih. Ya, nah awalnya atau mungkin sampai sekarang aku tuh ngerasa nggak cocok sama komik ini karena kupikir ini bakal action fight yang gitu, tapi salah ekspektasi ya. Tapi ternyata, karena covernya gini. Iya. Karena covernya tuh beneran dia bawa katana loh. Sedangkan nggak ada pakai katana di sini. Nggak ada pakai, dan katananya Hyakimaru sendiri kosongan. Beneran. Dia bilang nggak ada isinya karena isinya ada di tangan. Gitu. Jadi ya tapi terlihat menyusahkan sih. Iya. Gimana gerakinnya gimana? Dan aku yang ada detail menarik sih, Mas. Apa itu? Jadi kalau tangannya ketinggalan dia pusing gitu. Betul. Tanganmu ketinggalan gitu. Kamu beneran ninggalin tanganmu gitu. Dan tangannya pas dipegang sama Dororo, loh kok kayu. Padahal begitu dinancepin dia bisa gini gitu. Ya itu menarik. Tapi yang jelas yang membuatku tersihir tuh memang aku seneng zamannya. Ini kalau di Eropa kan zaman-zaman kegelapan sebelum Renaissance, zaman-zaman sihir lah kalau di kita mungkin Majapahit lah ya. Mungkin atau mungkin sebelumnya. Itu menyenangkan sih, selalu menyenangkan kita melihat ke zaman dulu tuh. Ya kisah-kisah. Iya, untungnya ada banyak ya komik-komik dengan kisah-kisah seperti itu ya. Oke, itu aja untuk Dororo dan Hyakimaru. Sangat layak untuk diikuti, terutama yang suka ya yokai, human segala macam. Dan ini feel-nya roh mati. Iya sih, apa ya bahasa. Tapi feel-nya tuh enak banget teman-teman. Kayak mendung gloomy gitu, kayak gelap gitu. Presentasi gambarnya oke. Aku agak terganggu. Walaupun itu homemade sih ya, tapi aku agak nyaman sama note-nya ke Tezuka Sensei. Soalnya beneran tiba-tiba banget gitu. Karena Tezuka Sensei itu gambarnya sekartun itu. Sehingga pada saat kita baca tuh kayak gimana ya? Kalau di karyanya oke ya. Oke sih, itu aja teman-teman untuk Dororo dan Hyakimaru. Sampai ketemu di obrolan manga berikutnya. Thank you.